Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya bahwa kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan semangat baru untuk menjalani hari ini dalam keyakinan percaya bahwa Allah senantiasa akan menyertai kita sekalian. Senang sekali kita berjumpa kembali di acara Renungan Pagi edisi 25 November 2022. Bacaan kita pagi ini dari 2 Samuel pasal 2 ayat 8-11 demikian. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isi-Boset anak Saul dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yisrael, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Isi-Boset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. Saudara-saudaraku, dalam bagian sebelumnya diceritakan ternyata kelompok rakyat yang masih condong kepada Saul tidak menyetujui Daud menjadi raja. Maka Daud hanya memerintah di Hebron selama 7 tahun 6 bulan. Itulah sebabnya konflik berkepanjangan antara pasukan Saul dan pasukan Daud. Abner adalah saudara sepupu Saul yang merupakan panglima Saul juga. Ia melantik Isi-Boset anak Saul untuk menjadi raja, menggantikan ayahnya Saul. Jelas ini bukanlah kehendak Allah karena Allah telah memilih Daud untuk menggantikan Saul. Mungkin Abner ingin mempertahankan posisinya sebagai pemimpin militer di Israel. Inisiatif Abner berikutnya adalah melakukan perjalanan ke Gibeon dengan sejumlah pasukan. Tidak disebutkan alasannya. Yoab dari pihak Daud mengantisipasi gerakan pasukan Abner dengan pergi juga ke Gibeon. Perang dimulai dengan duel di antara 12 orang dari masing-masing pasukan Daud dan pasukan Saul, dan berakhir dengan kematian mereka. Lalu terjadilah perang di antara kedua pasukan yang kemudian dimenangkan oleh pihak Daud. Pasukan Abner pun kocar-kacir. Abner yang melarikan diri dikejar oleh Asael, adik Yoab. Karena merasa terancam, Abner lalu membunuh Asael, meski ia sudah memperingatkan Asael sebelumnya. Maka Yoab dan Abisai kakak Yoab kemudian mengejar Abner karena ingin sekaligus menuntut balas atas kematian adik mereka Asael. Namun di tengah peperangan, Abner meminta gencatan senjata. Meski awalnya menyalahkan Abner atas terjadinya peperangan itu, Yoab setuju dengan ide gencatan senjata. Perhatikanlah bahwa tindakan proaktif yang dilakukan Abner menuntut korban jiwa yang begitu banyak. Pertempuran antar saudara. Sebelumnya pertempuran yang mereka lakukan untuk melawan Filistin. Sekarang pertempuran yang terjadi adalah antar mereka sendiri. Saudara-saudara, mungkin menurut Abner tujuannya mulia, yaitu menegakkan dinasti Saul. Namun masalahnya adalah tindakan itu berlawanan dengan kehendak Allah. Saudara-saudaraku, maka dalam segala tindakan yang kita lakukan, meski menurut kita tindakan itu baik dan kita lakukan dengan tujuan yang baik, kita perlu bertanya terlebih dahulu, adakah tindakan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah atau tidak. Sesungguhnya saudara sekalian, dalam hidup ini selalu kita diperhadapkan dengan konflik. Tetapi sesungguhnya ada pilihan di tangan kita dalam menghadapi konflik itu. Pilihan untuk tetap berada dalam konflik tersebut atau menyelesaikan konflik tersebut sehingga kita mengalami kemerdekaan. Kita dapat melihat dari contoh tadi, ketika ia diperhadapkan dalam situasi yang kurang nyaman, ia lebih memilih untuk makin memupuk rasa sakit hati hingga berujung kepahitan dan merugikan dirinya sendiri. Saat ini marilah kita memeriksa diri kita masing-masing. Mari kita belajar bahwa konflik memang selalu ada dan akan terus ada, namun keputusan kitalah yang akan menentukan semuanya. Tuhan sudah merancangkan hari depan yang penuh pengharapan untuk masa depan kita. Lalu maukah kita terus terikat oleh konflik? Maukah kita menyimpan kepahitan terus-menerus? Tentu tidak, saudara sekalian. Ayo bangkit,
Segera selesaikan konflik yang ada dan raihlah kemerdekaan yang disediakan Tuhan bagi kita yang memberikan kelegaan jiwa. Saudara-saudaraku, konflik yang tidak diselesaikan hanya berujung pada kepahitan. Oleh karena itu jangan mau terus-menerus terikat oleh konflik. Jika sekiranya ada sesuatu yang tidak beres antara hubungan kita dengan sesama, mari jangan tunda lagi. Secepat mungkin selesaikan, agar iblis tidak mengambil masalah ini untuk menghancurkan kehidupan kita. Lepaskanlah konflik, lepaskan kepahitan, supaya kita beroleh damai sejahtera yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami berkaca dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Abner, Panglima Saul, yang ingin tetap melestarikan dinasti Saul walaupun sebenarnya bukanlah kehendak Tuhan. Tuhan, tolonglah kami karena kadang-kadang kami gagal untuk mengerti dan mengetahui maksud Tuhan dan kehendak Tuhan yang terbaik. Kiranya Roh-Mu menuntun kami dan kami selalu bertanya kepadamu atas segala sesuatu dalam hidup kami, agar setiap keputusan yang kami ambil adalah keputusan yang berkenan kepada Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan diri secara baru dalam tangan-Mu. Ada banyak keputusan yang akan kami buat. Tuhan, tolong kami, supaya yang kami lakukan adalah yang seturut dengan kehendak Tuhan. Segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, Bapa di sorga, berkatilah hidup mereka. Tuntunlah mereka untuk menjadi umat-Mu yang taat kepadamu. Dan dalam segala hal biarkanlah kami selalu bertanya kepadamu Tuhan. Dan jikalau ada konflik, biarlah Roh-Mu yang akan menolong kami untuk sesegera mungkin menyelesaikannya, supaya kami beroleh damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kami anak-anak-Mu yang mengharapkan damai sejahtera-Mu. Ke dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Lalu dengar doa kami berseru dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.